Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian MSC Indonesia. Adakah hal-hal yang Anda khawatirkan dan cemaskan saat ini? Barangkali Anda sedang khawatir akan hidup Anda, makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain. Atau Anda khawatir akan kesehatan Anda? Atau khawatir tentang pendidikan anak-anak Anda, tentang karir, tentang kesuksesan Anda, tentang jabatan Anda? Yesus bersabda hari ini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita untuk mempercayai pemeliharaan Allah dan tidak khawatir tentang kebutuhan hidup karena Allah tahu apa yang kita perlukan dan Ia akan menyediakan semuanya itu bagi kita. Akan tetapi, apakah dengan itu Yesus mengajarkan agar kita tidak berbuat apa-apa? Apa yang dimaksud Yesus ketika Ia berkata bahwa kita tidak perlu khawatir karena Allah akan menyediakan? Apakah itu berarti bahwa Ia menyuruh kita untuk hanya berbaring, mager, malas gerak, dan tidak melakukan apa-apa? Tentu saja tidak demikian. Ya, Yesus memang mengajarkan dalam Injil bahwa kita harus belajar untuk percaya kepada Allah. Namun, Yesus tidak mengajarkan kita untuk menjadi malas dan hanya membuka mulut karena makanan akan jatuh dari langit. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus memiliki iman dan percaya kepada Allah. Namun, kita juga harus bergerak, harus melakukan sesuatu. Kita harus bekerja, dan dalam prosesnya kita percaya bahwa Allah yang Maha Baik memberkati usaha kita. Jadi, dengan ini kita percaya kepadanya dan kita memperkuat kepercayaan kita melalui tindakan kita. Lalu kita menyerahkan semuanya itu kepada kemurahan hati Allah yang Maha Baik. Apa yang membuat hidup bermakna di dunia ini? Hidup yang bermakna adalah hidup yang pertama-tama berfokus pada Allah. Bukan hidup yang pertama-tama berfokus pada dunia ini. Ketika kita pertama-tama fokus pada Allah, maka kita akan dipimpin dengan benar saat kita menjalani hidup di dunia ini. Kita tidak mudah tergoda untuk berbuat salah karena Allah lah prioritas kita. Itulah sebabnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan itulah sebenarnya kunci untuk menghalau kekhawatiran. Banyak orang khawatir karena cara hidup dan perbuatan mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka hanya berpusat pada diri sendiri dan hal-hal duniawi. Bahkan sampai berani mengorbankan orang lain demi kepentingan diri mereka. Mereka itulah yang dikatakan oleh Yesus mengabdi kepada Mamon. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita dapat meneladan orang kudus yang kita peringati hari ini, yaitu Santo Aloysius Gonzaga.
Ia meskipun masih muda, secara radikal menolak kekuasaan, kekayaan, dan prestise. Ia berusaha dengan tekun mengejawantahkan kebaikan Tuhan dengan sepenuhnya mendedikasikan diri kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Bahkan sebelum mencapai usia 24 tahun, dia wafat karena merawat orang-orang yang sakit dan sekarat selama wabah pes melanda kota Roma. Saudara-saudari, Allah sungguh peduli pada kita, dan jika Dia peduli pada burung-burung di langit dan bunga-bunga di padang, akankah Dia tidak peduli pada kita? Kita berada dalam tangannya, dalam pemeliharaannya. Semoga Allah yang mencintai Anda, yang mencintai saya, mencintai kita, memberkati Anda. Amin.